Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak online emak, apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Hai. Kali ini, emak akan membahas film dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Film dengan genre thriller distopia ini merupakan film yang sangat berani dan kontroversial karena rasisme antar etnis. Agar lolos tayang, film ini pun hanya diputar melalui channel YouTube aja. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga Tionghoa yang harus pindah karena pemerintah Malaysia memberlakukan undang-undang segregasi atau pemisahan wilayah berdasarkan etnis. Tapi ini ternyata bukan hanya sekedar pindah biasa. Film ini disutradarai oleh Ken King Yeng. Aduh, betul gak sih cara ngomongnya? Film ini disutradarai oleh Ken King Yeng. Moga betul ya cara mak ngomong. Dan dibintangi oleh Freddy Chan yang berperan sebagai Tuan Wong, seorang kepala keluarga dari etnis Tionghoa, dan Mei Jun Tan yang berperan sebagai San, istri dari Tuan Wong. Oke, mak nggak akan banyak membuka spoiler di awal, karena yang di awalnya manis belum tentu berakhir bahagia. Asik. Daripada emak banyak cuap-cuap, langsung aja kita bahas film Pendatang tahun 2023, Cekidot. Di awal film, terlihat sebuah keluarga yang baru pindah ke kawasan 410C. Diketahui, mereka pindah karena adanya undang-undang segregasi atau pemisahan wilayah berdasarkan etnis yang dibuat oleh pemerintah Malaysia. Undang-undang pemisahan itu dibuat karena terjadi bentrok dan kerusuhan antar etnis Melayu, Tionghoa, dan Tamil. Pemerintah Malaysia menawarkan tentang pemisahan wilayah untuk menghindari kerusuhan yang lebih ekstrim. Dari tawaran itu didapati 79% warga Malaysia yang menyetujui undang-undang pemisahan tersebut. Keluarga itu diantar oleh Vincent, seorang petugas yang mengatur penempatan warga Tionghoa di kawasan 410C. Kepala keluarga itu yang bernama Tuan Wong sangat terkejut ketika dipindahkan ke daerah terpencil dan mendapat jatah rumah tua bekas orang Melayu. Tuan Wong pun berusaha merayu Vincent agar bisa dipindahkan ke wilayah kota saja, tapi Vincent menolaknya karena Tuan Wong sendiri yang memilih undian untuk pembagian tempat tinggal. Vincent pun menjelaskan kalau Tuan Wong sangat beruntung karena rumah tersebut perabotannya masih lengkap, karena biasanya orang Melayu lebih memilih membakarnya daripada dipakai oleh etnis Tionghoa. Vincent menyuruh Tuan Wong menandatangani surat pernyataan untuk menerima rumah tersebut agar mereka dapat bantuan yang mereka butuhkan termasuk obat untuk anaknya, karena anak bungsu Tuan Wong yang bernama Bobby mengidap penyakit asma. Lalu pasukan pertahanan datang. Pasukan itu dipimpin oleh Hu Karleong atau Hu. Pasukan itu menurunkan jatah makanan dan alat transportasi yang berupa sepeda. Hu menyuruh Tuan Wang mengisi formulir list yang mereka butuhkan. Lalu, salah satu anggota pasukan membacakan peraturan yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya, dilarang melakukan kontak dengan ras selain Tionghoa, apalagi menampung ras lain di rumahnya. Jika melanggar, maka akan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Setelah pasukan pertahanan pergi, Vincent pun pamit dan ia mengatakan kalau setiap hari Rabu adalah hari pemeriksaan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan. Lalu Vincent menawarkan Tuan Wong untuk mau bekerja di pabrik perabotan pamannya. Mereka pun segera membersihkan rumah agar penyakit asma Bobby tidak kambuh karena debu di rumah itu. Tiba-tiba, dari luar rumah, Bobby mendengar ada suara orang berjalan di atas loteng rumah. Tuan Wong mengira kalau itu hanya kucing. Lalu San, istrinya Tuan Wong, menyuruh Tuan Wong membuang kucing itu karena khawatir bulunya akan membuat asma Bobby kambuh. Saat tengah malam, putri sulung Tuan Wong yang bernama Yan merasa haus dan segera pergi ke dapur. Tiba-tiba, Yan melihat ada anak ras Melayu sedang minum susu di dapur. Yan segera berlari membangunkan ayah dan ibunya. Setelah dicek, ternyata anak Melayu itu sudah menghilang. Tuan Wong berniat menjebak anak itu. Ia berpura-pura kembali tidur di kamar. Lalu perlahan-lahan anak itu turun dari atas loteng dengan menggunakan tali.
Tuan Wong segera menangkap anak itu, tapi anak itu berhasil lolos dan naik kembali ke atas loteng. Tuan Wong berusaha mengusir anak itu dengan ancaman akan dilaporkan kepada pasukan pertahanan. Karena ia tidak mau mengambil risiko di penjara, Sen berusaha mencegah suaminya. Akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Pagi harinya, mereka pun sepakat untuk membiarkan anak itu tinggal di atas loteng dengan syarat setiap hari Rabu harus bersembunyi di luar rumah. Tiba-tiba ada yang mengetuk dari luar. Ternyata pasukan pertahanan datang untuk meminta sumbangan. Salah satu pasukan itu meminta izin untuk masuk dengan cara berbisik-bisik. Tuan Wong pun mengizinkan dengan perasaan cemas. Agar anggota pasukan itu cepat pergi dari rumah, Tuan Wong segera memberi uang sumbangan yang diminta. Lalu, anggota pasukan itu mendekati Yan dan memperkenalkan diri dengan nama Mei Yun. Ternyata, ia adalah kakak perempuan dari Mei Fang, salah satu sahabat Yan. Yan pun baru ingat dengan Mei Yun. Yan sempat pangling karena penampilan Mei Yun berubah seperti laki-laki. Mei Yun pun menceritakan kalau adiknya Mei Fang telah dibunuh oleh pasukan pertahanan ketika konflik kerusuhan terjadi. Mei Yun memberitahu kalau pasukan pertahanan tidak sebaik itu. Mereka tidak akan memberi obat seperti yang Tuan Wong minta kecuali Tuan Wong mau memberi uang suap dalam jumlah besar. Lalu secara diam-diam, Mei Yun memberi obat asma untuk Bobby. Sebelum Mei Yun pamit, Tuan Wong memberi uang sumbangan yang tadi diminta oleh Mei Yun. Tapi Mei Yun bilang beri sedikit saja karena pasukan pertahanan sangat serakah. Mereka akan jadi terbiasa meminta lebih kalau dikasih uang banyak. Esok harinya, Sen pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Tuan Wong. Tiba-tiba, Yan berteriak ketakutan karena ayahnya membawa seekor ular. Tuan Wong berniat menakut-nakuti anak Melayu itu agar pergi dari rumah mereka. Ternyata anak Melayu itu tidak takut ular dan malah menjadikannya peliharaannya. Lalu, Tuan Wong bertanya kepada Bobby di mana ibunya. Bobby menjawab kalau ibunya tadi pergi keluar. Tuan Wong pun pergi mencari San. Ternyata San pergi ke pabrik untuk melamar pekerjaan menjadi supir truk. San berniat ingin menyelundupkan anak Melayu itu ke dalam truk dan membawanya keluar perbatasan agar bisa bertemu kembali dengan etnisnya. Tuan Wong yang tahu niat istrinya itu sempat melarang karena ia tidak mau mengambil risiko jika niat San itu ketahuan oleh pasukan pertahanan. Saat ingin diwawancara, Tuan Wong pun segera menggantikan posisi istrinya untuk jadi supir truk. Tuan Wong bertemu dengan pimpinan pabrik yang bernama Tuan Eddie. Tuan Eddie adalah pamannya Vincent. Ia orang yang sangat berpengaruh dan sangat dihormati di lingkungan etnis Tionghoa. Tapi Tuan Wong heran kenapa Tuan Eddie malah menjual hasil produksi perabotannya kepada orang Melayu yang jelas-jelas itu adalah musuh mereka. Jawaban Tuan Eddie sangat simpel. Life must go on. Nggak bisa bahasa Inggris. Life must go on. Dalam bisnis, kita bisa mengesampingkan permusuhan. Malam harinya, ketika sedang makan malam, Tuan Wong selalu memperingati anak-anaknya untuk tidak mendekati dan berbicara dengan anak Melayu itu. Esok paginya, mereka berdua pergi bekerja ke pabrik. Tuan Wong ditraining oleh super senior yang ternyata adalah seorang wanita yang biasa dipanggil Bibiko. Sepanjang perjalanan dalam mengantar barang pabrik, Bibiko curhat kalau anak lelakinya dibunuh bersama menantu dan cucu-cucunya saat undang-undang pemisahan disahkan. Itu terjadi karena menantunya adalah seorang wanita Melayu. Awalnya, Bibiko memang marah karena anaknya tega mendurhakai Bibiko yang seorang wanita single parent dengan menikahi wanita Melayu. Tapi Bibiko juga sedih setelah mengetahui bahwa mereka semua mati dibunuh karena tidak mau dipisahkan sesuai etnis. Sementara di rumah, Bobby berusaha berkomunikasi dengan anak Melayu itu. Bobby memanggil anak Melayu itu dengan sebutan panda, karena anak itu memakai baju bergambar panda. Jadi, untuk selanjutnya, Mak akan memanggil anak Melayu itu dengan sebutan panda ya. Yan berusaha memperingati adiknya untuk menjauhi panda, karena ia takut ketahuan sama pasukan pertahanan. Bobby mengabaikan dan terus bermain dengan panda. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba Mayun datang dan langsung mengejar panda. Yan dan Bobby berusaha menghentikan Mayun. Karena kecapean berlari, asma Bobby pun kambuh. Mayun segera membawa Bobby ke klinik. Saat Tuan Wong dan Sen pulang, mereka menanyakan kemana perginya Bobby. Mayun menceritakan semua yang terjadi. Tuan Wong sangat marah dan melarang Sen berbaik hati kepada panda. Panda yang takut dengan Tuan Wong akhirnya kembali naik ke atas loteng. Saat malam harinya, Tuan Wong pun merasa kasihan kepada panda.
Tuan Wong berusaha membujuk Panda agar mau turun dan makan. Saat Panda sedang makan, terdengar bunyi ketukan pintu dari luar. Panda pun segera naik kembali ke atas loteng. Ternyata yang datang adalah Hu dan pasukan pertahanan yang lain. Hu memaksa untuk masuk, tapi Tuan Wong menolak dengan mengatakan kalau hari ini bukan hari pemeriksaan. Hu yang emosi langsung mengancam Tuan Wong dengan senjata api dan mendorongnya dengan kasar. Hu menjelaskan kalau stok obat asma di gudang hilang 7 kotak, dan ia mencurigai Mei Yun yang mencuri untuk diberikan kepada Tuan Wong. Hu dengan kasar langsung menarik tangan Bobby dan meminta Bobby menemukan di mana obat itu. Bobby langsung menangis ketakutan. Hu mengancam Bobby menggunakan senjata api. Sumpah di part ini Mak gregetan banget ngeliat Hu. Sebenarnya Hu ini orang yang sangat tegas. Ia benci pengkhianatan, tapi cara yang dilakukan Hu sangat berlebihan dan tidak manusiawi. Hu terus mendesak keluarga Tuan Wong untuk menunjukkan di mana obat itu. Loteng pun tidak luput dari pemeriksaan. Tapi pasukan pertahanan itu tidak menemukan apapun di atas loteng. Hu kesal dan langsung mengikat mereka sekeluarga. San yang tidak terima keluarganya diperlakukan dengan kasar, lalu meludahi wajah Hu. Hu pun kesal dan menarik Yan masuk ke dalam kamar. Saat Hu ingin melecehkan Yan, tiba-tiba Vincent datang dan mengatakan kalau yang dilakukan Hu itu sudah melanggar aturan. Hu yang tidak terima langsung melenyapkan Vincent. Anak buah Hu berusaha mengingatkan kalau Vincent adalah keponakan Tuan Eddie, seorang pimpinan pabrik dan orang yang sangat dihormati. Hu mengatakan kalau Tuan Eddie adalah pengkhianat yang mau berteman dengan orang Melayu demi bisnis. Setelah melenyapkan Vincent, Hu segera pergi meninggalkan keluarga Tuan Wong dan menyuruh beberapa anak buahnya untuk menjaga di luar rumah. Keluarga Tuan Wong baru sadar di mana keberadaan Panda. Lalu Panda keluar dari kamar mandi dengan membawa obat-obatan yang dicari oleh Hu tadi. Setelah melihat kejadian yang dilakukan Hu tadi, Tuan Wong berniat pergi membawa keluarganya keluar dari wilayah itu. Esok paginya, mereka mengelabui pasukan pertahanan yang berjaga di luar dan memakai mobil Vincent yang masih tertinggal di halaman rumah itu untuk kabur. Tapi, ada satu orang pasukan pertahanan yang tiba-tiba menyodorkan senjata api kepada keluarga Tuan Wong. Dari belakang, Mei Yun menembak pasukan pertahanan itu dan segera membawa mereka semua pergi. Sementara itu di pabrik, Hu dan pasukannya telah melenyapkan Tuan Eddie dan menyandra semua karyawan pabrik. Lalu salah satu pasukan pertahanan melapor kepada Hu bahwa Mei Yun sudah melenyapkan beberapa anggota pasukan dan membantu keluarga Tuan Wong untuk kabur. Hu memberi perintah kepada seluruh pasukan pertahanan yang sedang berjaga di pos pemeriksaan untuk menghentikan Mei Yun dan keluarga Tuan Wong. Saat tiba di pos pemeriksaan, Mei Yun langsung disuruh turun. Lalu Mei Yun memberi perintah kepada Tuan Wong agar segera melajukan mobilnya. Pasukan pertahanan menghujani tembakan ke arah mobil Tuan Wong, hingga Tuan Wong tak sadarkan diri. Saat tersadar, Tuan Wong terkejut melihat istri dan anak-anaknya telah tiada karena tembakan itu. Panda yang bersembunyi di dalam kardus segera keluar karena mendengar suara anggota pasukan dan menarik Tuan Wong untuk bersembunyi. Setelah dirasa aman, Panda dan Tuan Wong kembali ke mobil. Ternyata istri dan anak-anaknya telah dibawa oleh pasukan itu. Tuan Wong dan Panda menyelinap masuk ke pabrik. Mereka berniat masuk ke belakang mobil truk untuk bersembunyi hingga truk dibawa besok pagi ke perbatasan untuk menjual perabotan. Tuan Wong naik ke atas untuk mencari kunci truk. Tiba-tiba ia terkejut melihat Yan masih hidup dan sedang disandera. Saat Hu dan anak buahnya telah pergi, Tuan Wong segera menyelamatkan Yan. Esok paginya, Bibiko bekerja seperti biasa, mengecek barang yang akan dibawa ke perbatasan. Lalu dari belakang, Tuan Wong datang dan mengancam Bibiko dan meminta Bibiko agar bisa membawa mereka ke perbatasan. Saat akan keluar dari pabrik, Hu dan anggota pasukan lainnya mengikuti truk Bibiko sampai ke perbatasan. Ternyata Hu ingin mengambil alih bisnis Tuan Eddie dengan menjual barang perabot dengan harga tinggi kepada orang Melayu yang bernama Tuan Hamid. Lalu barang perabot itu diturunkan dari truk. Tiba-tiba ada panggilan dari anggota pasukan yang berjaga di pabrik yang mengatakan kalau Yan telah hilang. Hu yang curiga meminta anak buahnya memeriksa ke dalam truk. Saat itu Tuan Wong panik dan langsung menyandra Tuan Hamid. Saat Tuan Wong lengah, Hu langsung menembak Tuan Wong hingga tewas.
Setelah melihat Tuan Wong tewas, Bibiko langsung tancap gas dan kabur membawa truk. Hu yang kesal menyuruh Tuan Hamid agar memerintahkan anggota pasukannya menghentikan truk itu. Tuan Hamid merasa Hu terlalu memperbudaknya. Ia dan anggota pasukannya langsung menembaki Hu dan pasukannya hingga tewas. Saat tiba di pos pemeriksaan perbatasan, Bibiko yang takut langsung menabrak pelang perbatasan. Ternyata mereka masuk ke wilayah etnis Tamil. Bibiko ternyata terkena tembakan senjata dari pasukan di perbatasan tadi. Bibiko menghentikan truk dan mengeluarkan Yan dan Panda keluar dari truk tersebut. Bibiko menanyakan siapa nama asli Panda. Panda pun menjawab namanya adalah Raifa. Setelah itu Bibiko pun menghembuskan napas terakhirnya. Yan dan Raifa alias Panda segera berlari, tapi apesnya mereka malah bertemu orang Tamil yang hendak menyerang mereka berdua dan film pun end. Yah, endingnya malah menggantung gini. Roman-romannya bakal ada kelanjutan pendatang bagian 2 nih. Soalnya antusias penontonnya sangat banyak. Sumpah deh, ini film isinya padat banget. Tiap adegan mengandung isi cerita. Di sini emak agak kesulitan dalam merangkum. Tapi buat anak-anak online emak, pasti akan emak usahakan memberi review yang terbaik dan mudah dipahami. Film ini mendapat rating IMDb 6,7. Padahal film sebagus ini kalau menurut penilaian pribadi emak, ratingnya bisa 8,5. Gimana kalau menurut anak-anak emak yang lain nih? Oke, sampai di sini apa masih ada yang belum paham? Silahkan tulis komen, ide, dan saran-sarannya ya. Dan biar emak makin semangat bercelotehnya, boleh dong dimainkan jarinya buat subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.